Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidil insi wal jinni wal kaunaini wal thaqalaini ajmain habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ansarihi wa atba'ihi ajmain amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna ilmal yaqin. Allahumma ya fattahu ya alim ya razzaq ya karim iftah lana qulubana futuhal arifin waftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang dengan nikmat serta karunia-Nya kita hadir di majelis taklim ini di Masjid Nurul Falah melaksanakan kewajiban kita talabul ilmi. Salawat teriring salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita berada di hari ke-18 dari bulan Dzulhijjah, Sabtu 14 Juni 2025 Masehi. Fikih tematik hari ini pertemuan ke-101. Ramadannya 258 hari lagi. Idul Fitrinya 278. Idul Adhanya 346 hari lagi. Kalau di pertemuan lalu kita bahas mengenai sembelihan atau menyembelih, tata cara menyembelih. Pada hari ini kita bahas tentang makanan dan minuman halal dan haram. Karena memang satu paket sebenarnya Pak, antara penyembelihan itu dengan makanan minuman itu masuknya kategorinya satu bab fikih khusus ya. Beberapa hal yang kita bahas, prinsip dan hukum halal haram, dalilnya, lalu makanan minuman yang halal kriterianya seperti apa, makanan dan minuman yang haram, lalu hewan halal dan hewan haram. Referensi yang dipakai beberapa kitab fikih. Yang pertama kita bahas prinsip dan hukum halal dan haram. Perkara halal dan haram merupakan aturan syariat yang wajib dipatuhi oleh setiap mukallaf. Selalu diulang-ulang kalau di bab-bab fikih, kalau selalu di pelajaran fikih itu ada istilah mukallaf, kita harus sudah paham ya, mukallaf itu siapa. Mukallaf itu 3 kriteria, jangan lupa: muslim, akil, balik ya. Ini semua yang hadir di majelis taklim ini semuanya mukallaf ya, muslim, akil, balik semua. Ada yang Nasrani di sini Pak? Ada ya. Kemudian semuanya akil, berakal kan, dan semuanya sudah balik, mungkin juga sudah masuk puber kedua begitu ya. Jadi sudah mukallaf semua, terbebani hukum. Nah, halal haram ini aturan syariat wajib dipatuhi oleh kita semua yang punya kriteria 3 tadi dan kategori sebagai mukallaf. Halal artinya boleh,
Orang Arab tuh kalau bilang halal, halal itu maksudnya boleh gitu ya. Halal, halal silahkan, mangga, nyanggakeun kalau kata bahasa orang Bogor mah. Halal, halal gitu ya. Tapi halalnya halal-halal warung Pak itu teh ya. Maksudnya suruh beli. Sementara haram berarti tidak diperkenankan atau dilarang, yang jika dilanggar maka akan mendapatkan dosa. Adapun sesuatu yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya itu disebut syubhat. Syubhat ini abu-abu. Kalau halal itu putih, kalau haram itu hitam, kalau syubhat itu abu-abu, samar, nggak jelas, dan bisa menimbulkan perbedaan pendapat dalam hal ini. Syubhat ya. Menurut Imam Asy-Syafi'i, haram ialah apa-apa yang ditunjukkan dalil atas keharamannya. Dalil-dalil Quran dan hadis bilang haram, ijma' qiyas bilang haram, maka menjadi haram. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, halal ialah apa yang ditunjukkan oleh dalil atas kehalalannya. Ya, jadi kalau Imam Syafi'i fokusnya kepada yang ada keharaman, selain itu berarti halal. Kalau Imam Abu Hanifah justru dilihat dalilnya itu dalil yang menunjukkan halal, selain itu berarti haram gitu. Ya. Dalam hal makanan, minuman dan hewan terdapat kategori halalan thayyiban ya, halalan thayyiban. Halal artinya diperbolehkan, diizinkan menurut aturan syariat Islam. Thayyiban berarti baik, gizi, bermanfaat dari segi kesehatan. Jadi dua kategori itu Pak dalam hal makanan minuman itu. Halalan thayyiban ini diperbolehkan, kemudian boleh, bukan cuma boleh doang, tapi bergizi enggak. Kayu itu boleh Pak, kalau mau dimakan boleh aja. Tapi bergizi enggak makan kayu? Gitu ya. Daun-daunan boleh kita makan, sok aja. Ya, tapi ada yang bermanfaat, ada yang tidak, kan gitu. Ngapain makan daun pisang, Pak? Nah, jadi tapi juga ada daun yang bermanfaat, ya. Jadi dalam hal ini yang halal itu secara syariatnya, thayyiban itu secara kesehatannya. Dua-duanya satu paket ini. Dan Al-Quran maupun Al-Hadis maupun ijma' para ulama itu mengarahnya kepada dua hal ini. Nggak cukup cuman halal, thayyib juga. Ketika dia makan gorengan kan halal Pak. Tapi kalau terlalu banyak dan ya minyaknya terlalu banyak juga jadi tidak bagus ya. Duren kan halal. Tapi 5 duren sendirian. Gitu ya. Habis gitu minum kopi hitam ya. Jadi di sini halal ya dan thayyib itu yang kriteria yang dipakai dalam agama. Haram itu dilarang dalam aturan syariat Islam. Nah, halal haram ini ada 3 aspek. Dari segi zatnya halal atau haram. Kemudian cara memperolehnya, proses pengolahannya, 3 ini. Ya. Zatnya halal Pak, ayam. Cara memperolehnya halal, dibeli. Ya, disembelihnya juga bagus dia. Cara proses pengolahannya tadi disembelih, kemudian masaknya pakai minyak yang halal, itu berarti halal. Ya, zatnya halal ayam, tapi cara memperolehnya adalah dengan mencuri. Nah, dicuri ayam itu. Lagi-lagi seperti yang saya bilang kemarin dari rumah Pak Haji Usman. Saya ngambil ayamnya. Nah, itu haram Pak. Gitu ya. Tapi kalau Pak Haji Usman ngasih ke saya, nah itu halal. Gitu ya. Dan proses pengolahan seperti yang ayam widura apa ya yang di Solo itu kan, nah itu ternyata minyaknya mengandung unsur haram, berarti proses pengolahan kaitannya. Jadi zatnya, cara memperoleh 3 ini Pak, ya boleh jadi cara memperolehnya halal, dibeli, proses pengolahan juga nggak ada masalah, tapi zatnya haram, dia babi, daging babi. Nah ini tentu 3 ini menjadi patokan nih. Zatnya, cara memperolehnya, proses pengolahan. Beberapa dalil di sini tentang makanan, minuman
halal haram. Al-Baqarah 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Hai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik. Jangan mengikuti langkah setan, dia adalah true enemy, musuh yang nyata bagimu. Ya. Al-Maidah ayat 3. Nah ini kalau ini patokan nih Pak. Patokan dalam hukum halal haram makanan minuman tuh Al-Maidah ayat 3 ini. Allah berfirman, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan bagi kamu maitah. Maitah itu bangke. Ya, kalau mayit itu mayit. Kalau mayit manusia itu bukan mayit, tapi mayit pakai tasydid ya. Jadi kalau sholat mayit jangan sholat mayit, sholat bangke itu mah. Sholat mayit ya pakai tasydid. Kalau manusia itu mayit, kalau perempuannya mayitah. Kalau bangke itu buat hewan itu mayit atau maitah, nggak pakai tasydid tapi pakai sukun, maitah. Diharamkan bagi kamu bangke semua hewan yang tidak disembelih. Waddam, darah, walahmul khinzir, daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi bih, segala hewan yang disembelih bukan dengan nama Allah. Nah, kemudian ada beberapa kategori di sini, ada beberapa istilah. Wal munkhaniqah, mauquzah, mutaraddiyah, natihah, ya. Munkhaniqah, mauquzah, mutaraddiyah, natihah. Hewan yang dipukul, hewan yang jatuh, ditanduk, diterkam, tercekik ya, tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk. Wa ma akala sabu, dan hewan yang dimakan hewan buas. Illa ma zakkaitum, tapi kalau masih bisa disembelih mas halal, sempat disembelih halal. Wa ma dzubiha 'alan nusub, juga tidak boleh hewan yang disembelih untuk berhala. Nah, itu makanan minuman yang halal dan yang haramnya di sini dijelaskan. Ya, di Al-Maidah ayat 3 ini lalu Allah katakan di ujungnya itu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan agamaku untuk kalian. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat An-Nu'man bin Bashir. Nabi bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas, wal haram bayyinun, yang haram juga jelas. Sudah nggak usah dipertanyakan lagi, yang halal udah ada, yang haram udah ada keterangannya. Hanya tinggal mungkin dikiaskan, dimasukkan ke dalam kategori-kategori itu. Wa bainahuma mustabihat, tapi ada antara halal haram ini perkara yang mustabihat, samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak diketahui banyak oleh orang. Famanittaqas syubhat, siapa yang memelihara diri dari perkara syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa irdi, dia sudah memelihara, sudah menjaga agama dan harga diri. Siapa yang menjaga dari perkara syubhat, syubhat ini memang enggak haram mutlak, tapi daripada takut jatuh haram udah ada saya hindari. Itu dia sudah menjaga harga diri dan agamanya. Wa man waqa'a fi syubhat, siapa yang jatuh ke dalam syubhat, waqa'a fil haram, jatuh ke dalam haram. Perumpamaannya di sini Nabi kasih perumpamaan pada hadis ini. Karroni, seperti penggembala, yar'a haulal hima, yang dia menggembala di sekitar pagar batas. Yushiku an yaqa'a fi, khawatir kambingnya, gembalaannya akan jatuh masuk ke dalam pagar batas itu. Ya, maksudnya gimana? Kalau kita melihat padang rumput yang digembalakan, Bapak punya kambing, ngangon kambing 50 ekor, terus disimpan di padang rumput yang memang milik kita, milik si penggembala ini. Nah, di padang rumputnya itu ada pagar-pagar batas, Pak, karena kan tetap tanah dia, ada wilayahnya. Pagar batas, upayakan si gembala itu, si hewan gembalaan itu jangan makan rumput di dekat pagar. Takutnya nanti dia makan rumput sebelah gitu, rumput orang lain. Nah itu bisa syubhat, Pak. Si kambing itu berarti makan rumput dari tanah orang yang tanpa halal, nggak minta halalnya dulu. Tumbuh daging haram dari si hewan itu, dimakan oleh kita, ya ketepak, Pak. Jadi kayak begitu, saking apiknya itu.
Kecuali kalau sesama penggembala udah saling ngomong ya. Ini kan kadang-kadang kita nih urusan bertetangga aja suka begitu Pak ya. Daun pandan, pengen bikin kolak ibu-ibu, nggak punya daun pandan, datang ke rumah tetangga, pengen minta daun pandan, ya ngomong, Bu, minta daun pandannya ya. Ya, mangga. Nah kebetulan si ibu ini nggak ada di rumah. Assalamualaikum Bu Haji minta daun pandan. Nggak ada yang jawab Pak. Akhirnya dia ngejawab sendiri, mangga. Nah ini itu hati-hati, khawatir syubhat yang begitu teh. Allah Ustaz, dia kan juga udah tetangga, udah baik sama saya, udah biasa. Kalau memang sudah ada akad sebelumnya, ngomong sebelumnya, nggak apa-apa Pak. Misalnya sebelumnya udah ngomong, Bu Haji, nanti kalau saya mau minta pandan boleh ya? Ambil. Gitu. Saya juga suka kan ngambil daun salam di rumah kamu. Nah itu udah ada akad, boleh bilang gitu, nggak apa-apa. Tapi tetap aja kira-kira ini satu pohon dicabut Pak. Ya. Nah itu yang dimaksud Pak. Kata Nabi kalau kamu punya gembalaan, ini seperti orang yang punya gembalaan, jangan makan rumput gembala itu di pagar batas, takutnya kepalanya nongol ke rumput orang. Haram itu. Ya, syubhat paling tidak. Jadi kalau mau makan kambing-kambing itu diupayakan di tengah-tengah. Nah, itu ya. Ini perumpamaan dari Nabi. Terus di akhir hadis ini Nabi mengatakan ala wa inna himallahi maharimuh, ya. Pagar batas Allah itu perkara yang haram. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam badan kita ini ada sekerat daging. Idza soluhat, kalau sekerat daging ini bagus, soluhal jasadu kulluh, maka seluruh badan pasti bagus. Wa idza fasadat, tapi kalau sekerat daging ini rusak, fasadal jasadu kulluh, rusak seluruh badan. Apa itu? Ala wahiyal qalb, ketahuilah kata Nabi itu adalah hati. Jadi kalau hatinya bersih, maka insya Allah Pak, seluruh hatinya, seluruh jasadnya bagus. Tanya dulu ada Ustadz siapa tuh di TV ya, Ustadz Danu apa ya, yang mengkait-kaitkan urusan penyakit ini itu bukan dengan karena makan ini itu, tapi kan hatinya. Ya, Bapak kenapa kolesterol? Wah Bapak ini karena suujon sama tetangga gitu. Ya, Bapak ini itu bisa jadi benar Pak, karena dari hati. Nah ini ya, jadi hadisnya sudah jelas tentang halal haram. Kemudian ada hadis lain Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Apa yang dihalalkan Allah dalam kitabnya adalah halal, apa yang diharamkan Allah dalam kitabnya adalah haram. Apa yang didiamkan tidak diterangkan maka termasuk yang dimaafkan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani, setiap tubuh yang tumbuh dari makanan haram maka api neraka lebih utama baginya. Naudzubillah min dzalik. Nah, makanan dan minuman halal, kita awali dengan makanan dan minuman dulu. Yang halalnya dulu Pak, makanan dan minuman halal. Ini kriteria ya, saya tidak nyebutin contohnya karena terlalu banyak pasti. Ini hanya kriteria saja. Makanan halal itu yang pertama tidak diharamkan Allah. Yang jelas tidak ada dalil yang mengharamkannya. Yang kedua, makanan itu baik, tidak kotor, tidak menjijikkan. Ya, tidak bersifat menjijikkan, ya, tidak kotor, ada unsur kotorannya mendingan dihindari deh. Tidak memberi madarat jasmani, akal, moral dan akidah. Dan yang tidak kalah penting diperoleh dengan cara yang halal, ya. Nah, ini memperoleh cara yang halal sih jelas, mencuri pasti haram. Ya, kemudian dengan hasil kerja tangan kita, dengan hasil usaha kita halal. Tapi kadang-kala suka ada celah-celah di situ, Pak. Ya, walaupun itu gajian, gaji bulanan, tapi benar gak dalam gaji kita itu halal full? Ketika pegawai ceklok pagi jam 8 di kantor, keluar jam 4, benar gak itu sampai dengan dari jam 8 sampai jam 4 dia standby di kantor full dapat transportnya? Takutnya dia keluar gak puguh kemana, ninggalin pekerjaan, nah itulah. Itu kembali, tapi dihitung full. Itu kalau mau apik ya, kalau kita mau apik seperti itu. Minuman halal, cairan yang tidak berbahaya bagi jasmani, akal dan akidah. Tidak berbahaya, tidak ada unsur membahayakan. Ya, tidak memabukkan. Ya, ini tidak memabukkan jelas ya.
Ya pokoknya segala jenis yang bisa masuk ke dalam tubuh ini nanti membuat akal hilang, membuat akal kita hilang ya. Bukan cairan najis. Jangan coba-coba memakan sesuatu yang sifatnya najis, minuman yang ada unsur najisnya, dan diperoleh dengan cara yang halal. Ini makanan minuman halal. Nah kemudian ada makanan dan minuman haram. Makanan minuman haram ini makanan yang tersebut dalam surat Al-Maidah ayat 3 tadi patokannya. Bangkai, darah, daging babi, dan hewan-hewan yang tercekik, hewan-hewan yang jatuh di tanduk dan sebagainya. Kemudian menjijikan, keji, kotor dan berbahaya. Pastinya berbahaya itu kotor ini madorot, minum air comberan, ya. Makan makanan dari yang sudah dikerubuti oleh semut, oleh cicak. Pak, itu hati-hati Pak ya, kita nyimpen makanan di rumah itu bisa jadi makanan kita ini halal, tapi kita nggak tahu ketika disimpan di pojokan tembok mana, nggak ditutup, datang cicak makan, itu virus masuk ke situ, dan itu cepat sekali kalau cicak Pak. Ya, menjijikan, buang itu jadi haram itu kalau sudah ada dijilat oleh cicak. Madarat bagi jiwa, raga, akal, moral dan akidah, bagian yang terpotong dari binatang hidup haram Pak. Misalnya ada seorang peternak ya, punya sapi dia, terus saking pengennya makan buntut sapi, sop buntut, dia potong buntut sapi itu Pak. Itu haram itu, tanpa disembelih dulu gitu. Karena dia pikir sayang kalau disembelih, ntar aja sembelih mah Idul Adha. Saya pengen sop buntutnya aja, dipotong sop buntutnya Pak. Nggak boleh, itu bangke. Bagian tubuh dari hewan yang terpisah dari tubuhnya ketika masih hidup jadi bangke. Cara memperolehnya terlarang, itu juga haram. Minuman haram memabukkan, madorot, merusak, cairan najis, mutanajis didapatkan dari cara terlarang. Nah ini sebenarnya nggak jauh beda ya. Jadi artinya makanan minuman halal haram, yaitu patokannya yang penting tidak menjijikan, tidak berbahaya, cara memperolehnya dengan cara yang halal. Dalil-dalilnya ada hadis riwayat Imam Bukhari Muslim bahwa semua minuman yang memabukkan hukumnya haram. Hadis riwayat Imam Ahmad bahwa bagian yang terpotong dari hewan hidup adalah termasuk kategori bangke. Sesuatu yang memabukkan dalam keadaan banyak, maka dalam keadaan sedikit juga haram. Ya, ini yang dimaksud dengan khamr. Tapi khamr itu kan yang di Al-Qur'annya Pak. Nah ini makanya penting belajar usul fikih. Ya, ternyata Al-Quran itu melarang, yang dilarang dalam Quran itu cairan itu khamr. Tidak ada alkohol. Ya, tapi alkohol itu kok bisa haram ketika kita minum ya? Itu karena dikiaskan kepada khamr. Termasuk semua turunan alkoholnya yang dengan berbagai merek itu Pak. Brandy, sampanye, bulonye, martini, vodka. Ya. Itu semua topi miring ya, orang kalau udah minum topi miring otaknya jadi miring Pak ya, dan harganya tuh murah meriah Pak. Pernah terciduk di salah satu wilayah di Menteng, masih di Menteng beberapa tahun lalu ya, salah satu rumah makan, ada salah satu rumah makan di wilayah Menteng masih ya, tuh ternyata bilangnya rumah makan apa gitu, ternyata di situ dijual topi miring. Ya. Nah ini berbahaya kan ya. Nah sekarang kita lihat hewan halal, binatang halal hidup di laut atau air tok. Jadi dia benar-benar di laut, di air ya, murni hanya di air, di laut, maka semuanya halal ya. Hadisnya ada nanti ya, yang jelas semua makan hewan halal, hewan laut tanpa disembelih ya, itu juga halal ya. Pokoknya semua binatang laut, binatang air itu halal. Nah, kemudian yang hidup di darat seperti hewan ternak, sapi, unta, ya, kerbau, kambing, ayam, bebek, unggas, ya, semua jenis unggas-unggasan, burung dara, burung merpati, ya, kuda termasuk yang halal, keledai liar,
Nanti lain halnya dengan keledai jinak. Justru ketika jinak dia jadi haram. Ya. Lalu kelinci, ya di puncak dulu masih banyak warung-warung pinggir jalan tuh ada sate kelinci, Pak. Ya. Belalang. Nah ini. Belalang. Katanya rasa belalang ini mirip-mirip dengan udang. Ya. Jadi ini hewan-hewan yang halal. Kategorinya adalah ternak-ternakan, unggas. Tentunya selain babi mau udah jelas ya, babi itu kan masuknya kategori yang diharamkan. Tapi ternak-ternak selain itu seperti sapi, kambing, unggas-unggasan, kuda, keledai liar, kelinci, ya, belalang. Kemudian ada hewan haram. Binatang haram. Haram menurut penjelasan Quran, semua yang tercantum di dalam Al-Maidah ayat 3, bangkai, darah, babi. Kotor dan keji, ini namanya al-hasyarat. Seperti apa? Semua hewan-hewanan yang terkategorikan sebagai hewan yang menjijikkan, seperti kecoa, ya. Kemudian yang dari tanah, banyak yang dari tanah itu. Cacing, ya, belatung, maggot, ya, itu juga termasuk kategori yang haram. Karena hasyarat itu yang hewan-hewan yang kayak serangga gitu, ya. Terus seperti kategori cicak juga, ya, dia masuk kategori ini. Keledai jinak, nah justru keledai itu yang jinak itu haram, Pak. Ya, himar, bigol. Ini berdasarkan penjelasan dalam Al-Quran, semua yang tercantum di 3 hal ini. Kemudian yang berikutnya ada yang menurut penjelasan hadis atau sunnah, yaitu hewan buas bertaring, harimau, singa, ya. Kalaupun nggak buas, dia jinak, paling nggak bertaring dan berkuku tajam. Misalnya kucing kan jinak, Pak, tapi berkuku tajam, bertaring, ya. Kemudian burung berkuku tajam dan berpelatuk yang bengkok, itu termasuk kategori yang. Tapi kalau burung-burung yang tidak seperti itu halal. Diperintahkan dibunuh, nanti ada hadisnya, ya. Yang diperintahkan dibunuh hewan apa saja itu haram semua. Ya, ada yang dilarang dibunuh malah, itu juga haram. Yang diperintahkan dibunuh haram, yang dilarang dibunuh juga haram. Hidup di 2 alam. Nah, katak, ya. Kalau buaya selain dia hidup di 2 alam, dia ada taring dan kuku, ya. Tapi buaya itu seperti saya sampaikan di minggu lalu, buaya itu jadi simbol kesetiaan, Pak. Orang Betawi kalau nikah roti buaya, karena buaya itu setia selagi masih di air. Ya. Buaya itu setia, ya, kesetiaan, karena dia nggak ganti-ganti pasangan, ya. Makanya simbolnya roti buaya orang Betawi itu. Ya, pokoknya amfibi, semua hewan yang hidup di 2 alam itu haram. Nah, dalil-dalilnya cukup banyak ini, ya. Ada hadis riwayat Imam Malik, saya ambil cuplikan hadisnya saja, ya. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, bahwa laut itu suci, airnya halal bangkainya. Nabi dengan tegas itu semua, ya, yang di laut itu suci, airnya halal bangkainya. Jadi semua yang di laut pokoknya suci, halal aja. Ya, ikan nggak bisa disembelih, Pak. Jadi tanpa disembelih pun halal. Bayangkan Bapak beli ikan teri 1 kilo, gimana nyembelihnya, Pak? Ya. Satu-satu, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, repot. Jadi nggak usah. Maka semua hewan laut, semua yang di laut halal, termasuk kapal selam juga, tapi dalam bentuk empek-empek. Ya. Hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni bahwa terdapat 2 bangkai yang dihalalkan, ikan belalang, dan terdapat 2 darah yang dihalalkan, hati dan limpa. 2 ini halal. Hati ayam, hati sapi, asalkan tentu prosesnya disembelih dulu hewan itu. Hati ayam, hati sapi, hati bebek, ya. Semua jenis hati dan limpa itu darah itu sebenarnya. Sementara darah kan di ayatnya nggak boleh, tapi dikecualikan, namanya ditaksis.
oleh hadis ini bahwa ada pengecualian untuk darah, yaitu hati dan limpa. Hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Musa bahwa Nabi memakan daging ayam. Kemudian hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Asma binti Abu Bakar bahwa di zaman Nabi para sahabat pernah menyembelih kuda dan memakannya. Ada lagi hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Qatadah bahwa Nabi memakan daging keledai liar. Hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik bahwa Nabi menerima hadiah daging kelinci, dimakan oleh beliau. Dari Anas jadi ceritanya memotong kelinci, menyembelih kelinci diserahkan kepada Nabi memakannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abu Aufa bahwa ia mengikuti 7 perang bersama Rasulullah, yang selama perang Rasulullah mengkonsumsi belalang. Lanjutan dalilnya, hadis riwayat Imam Muslim dari Imam Tirmidzi bahwa tiap-tiap binatang buas bertaring hukumnya haram dimakan. Hadis riwayat Imam Muslim bahwa Nabi melarang memakan burung berkuku tajam dan berpelatuk bengkok. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Siti Aisyah bahwa Nabi, dari istri Nabi ini, bahwa Nabi memerintahkan membunuh 5 hewan, baik di tanah halal maupun haram. Harus dibunuh, Pak. Ular, gagak, tikus, anjing galak, dan burung elang. Ya. Ini 5 ini. Ya. Ular kalau ketemu bunuh, Pak. Tapi bukan berarti di hadis ini saklek, Pak ya. Bapak jangan coba-coba di negeri kita ini burung elang itu dilindungi. Bapak ketemu di taman safari langsung tembak, jangan, Pak. Tapi ini maksudnya burung elang nih ya semacam burung-burung nazar begitu ya, yang kayak begitu. Anjing galak, anjingnya kalau jinak enggak, tapi kalau anjingnya ini anjing kalbul akur bahasa hadisnya itu bunuh. Ya, boleh dibunuh. Apalagi dia punya penyakit rabies yang bisa berbahaya. Tikus bunuh aja, Pak. Jadi nggak usah ragu-ragu pakai lem tikus di rumah. Ya. Tapi memang dibunuh, jangan disiksa. Maksudnya gimana disiksa? Dimasukin dalam perangkap gitu ya, pakai keranjang gitu, masuk perangkap, terus udah masuk perangkap disiram minyak tanah, dibelem, jangan, Pak. Dibunuh aja, gencet kayak ketok kayak ya, goreng deh, jangan. Haram ya. Gagak, ular, tapi ular sih ya artinya di situ kalau memang kita ketemu dan dia berbahaya, bunuh aja langsung. Tapi kalau dia masih bisa disingkirkan, dengan singkirkan, gitu ya. Kadang ular itu kan cepet, gitu ya, dia lewat depan rumah. Nah, itu kalau kita bisa ketok-ketok memang. Kalau dia lewat doang udah biarin aja. Ya. Kemudian ada hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Nabi melarang membunuh 4 hewan. Nah, ada 4 hewan yang dilarang dibunuh. Ini juga haram dimakan. Semut, jangan dibunuh semut, ya. Sapuin aja. Tapi kalau memang berbahaya dan memang sekiranya nantinya menjadi sekedar mencegah untuk menghindari berikutnya ada semut berikutnya, bolehlah pakai kapur barus gitu, ya. Ya, itu sekedar untuk mencegah aja, Pak. Tapi akhirnya ada korban dari semut, ya biarin, karena mereka mengganggu. Tapi yang maksud di sini iseng-iseng lubang semut digali, terus dimasukin cairan timah panas, ya untuk mengecek ini semut kayak gimana, itu jangan. Ya, lebah juga sama, lebah jangan dibunuh. Kecuali tawon ya, kalau berbahaya, maksudnya ya tawon ini kalau berbahaya ya kita menghindar aja. Kalau lebah kita ambil madunya masih boleh, cuman yang nggak boleh itu lebah ini dibunuh, ya, karena dia bermanfaat untuk seperti madunya. Kemudian burung hudhud. Nah, burung hudhud ini ya ini yang burung yang di zaman Nabi Sulaiman, dari zaman Nabi Sulaiman, dan dia ada jambulnya. Karena dia burung yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Jelas gitu ya. Ketika Nabi Sulaiman sedang rapat akbar gitu di kerajaannya, beliau nyari-nyari ini mana ini jin manusia udah kumpul semua jenis burung udah ada. Maliyala aral hudhuda am kana minal ghaibin, kata Nabi Sulaiman. Kok aku nggak ngeliat hudhud?
dia absen nih. Nggak taunya nggak lama datang. Dia menceritakan tentang Ratu Saba itu ya. Dan burung suradi juga tidak boleh. Hadis riwayat Imam Daud dari sahabat Abdurrahman bin Utsman bahwa Nabi melarang membunuh katak. Katak dilarang dibunuh, ya tentu nggak boleh dimakan. Ya. Ini beberapa dalilnya Pak tentang makanan hewan ya yang diharamkan. Kesimpulan, halal haram dalam syariat Islam merupakan aturan fikih dalam hal status makanan, minuman dan hewan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Halalan thayyiban sebagai kriteria makanan, minuman dan hewan yang boleh dikonsumsi dengan makna diperbolehkan lagi baik bagi kesehatan ya. Tapi kalau dia tidak baik mendingan dihindari. Nasi halal tapi sudah jadi basi, ya udah jangan dimakan, tidak thayyib berarti tidak bagus. Perkara yang samar dalam halal haram disebut sebagai perkara syubhat, baiknya ditinggalkan. Kalau tadi Bapak pengen ngambil daun pandan di rumah tetangga, orangnya nggak ada, mendingan hindari dulu atau telepon nggak nyambung, ya. Gitu. Kalau tetap Bapak maksa, ya udah berarti ngutang namanya, ya ngutang belum akad, syubhat itu. Pulang dia ketemu, Bu, tadi kemarin saya ngambil daun pandan di rumah Ibu buat ngolek. Oh iya nggak apa-apa, udah tenang Pak kalau kayak gitu. Tapi coba kalau apa-apaan Bapak main cabut aja, itu kan saya juga perlu, saya sengaja itu memang ini, wah udah haram Pak itu. Bapak harus minta halalnya, gimana kayak apa dibayarin apa gimana? Bapak jangan ngebalikin, loh lah dibang daun pandan doang, bagaimana sih pelit jadi orang, dasar Haji Arni misalnya. Jadi ribut Pak, udahlah ya Bu, maafin saya ya, saya bayarin deh udah berapa, gitu aja ya. Terus perkara yang kehalalan sesuatu yang dikonsumsi meliputi zatnya, cara memperoleh, cara pengolahan. Makanan minuman halal disyaratkan harus tidak mengandung unsur keharaman berdasarkan Quran dan Sunnah, tidak mengandung unsur najis, kotor, menjijikkan, tidak berbahaya bagi kesehatan akal, jiwa dan raga. Hewan halal disyaratkan harus hewan yang tidak dilarang dalam Quran dan Sunnah, bukan pula hewan najis dan menjijikan, bukan hewan yang hidup di dua alam, buas bertaring berkuku tajam, bukan pula yang dilarang atau diperintah untuk dibunuh. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hukumnya menjadi haram. Syarat perkara halal haram merupakan perkara syariat yang harus benar-benar dijaga setiap mukallaf agar hidup lebih berkah. Doa itu tidak diijabah, Pak. Doa tidak diijabah kalau terdapat haramnya ya di dalam perut kita. Nah, kita nggak tahu. Kita kadang ada yang sadar, ada yang enggak, Pak. Kalau yang kayak model babi, anjing atau daging-daging yang jelas haram kita pasti nggak makan aja. Tapi yang syubhat-syubhat begitu, Pak. Ya tadi daun pandan dari rumah tetangga masuk dalam kolak yang dibikin istri, nggak ngomong dulu, takutnya itu jadi penghalang doa kita. Apik dalam menjaga sesuatu yang masuk ke dalam tubuh dari unsur haram merupakan suatu perbuatan terpuji agar ibadah diterima. Capek-capek kita sholat berjamaah, tahajudnya banyak, duhanya banyak, tapi ada sekerat daging yang tumbuh dari haram, nggak diterima oleh Allah. Pilihlah dengan benar dan cermat makanan, minuman, hewan halalan thayyiban, halal lagi baik, agar sehat jasmani dan rohani. Jangan hanya menghindari perkara haram, tetapi juga jauhkan diri kita dari perkara syubhat. Bahkan perkara halal pun harus benar-benar disaring. Orang zaman sekarang bilangnya apa? Jangankan yang halal, yang haram saja susah. Nah itu nggak boleh itu. Mengunci mati pintu gerbang rizki yang halal itu. Yang justru dalam Islam itu yang syubhat, yang halal saja kita harus seleksi dulu ya. Khawatir ada unsur syubhatnya. Jagalah kehalalan sesuatu yang dikonsumsi meliputi zatnya, cara memperoleh, cara pengolahan agar tumbuh daging keberkahan di tubuh. Yakinkan dalam diri bahwa sesuatu yang diharamkan Allah akan membawa kebinasaan dalam kehidupan jika dilanggar, dan membawa keberkahan dalam kehidupan jika istiqomah dilaksanakan. Ikuti dan pedomani petunjuk halal-halal berdasarkan Quran, Sunnah. Kalau nggak ada di Quran Sunnah, kita ingat hukum Islam itu sumbernya bukan Al-Quran dan hadis saja. Kalau tidak ada di Al-Quran dan hadis, ya kita kepada ijma, kepada qiyas. Itu nggak ada fatwa para ulama yang nanti merujuk kepada 4 sumber hukum Islam itu.
Jadi jangan mengunci mati ya. Mana dalilnya Qur'annya? Gak ada. Mana hadisnya? Gak ada. Ternyata ada di ijma. Itu juga dalil, Pak. Makanya belajar usul fikih. Dalam usul fikih itu dalil itu bukan cuma Quran dan hadis, tapi ada ijma dan qiyas. Bahkan ada 8 sumber hukum Islam lainnya yang menjadi sumber hukum Islam. Jadi jangan bilang kalau nggak ada di Quran dan hadis bid'ah. Tidak. Ada sumber hukum Islam lain. Itu penting belajar usul fikih supaya lebih dalam. Justru begitu udah belajar usul fikih, Pak, kita semakin merasa cetek ilmu kita ini. Ternyata masih banyak yang belum kita pahami, ya Allah, ya. Syukran katsiran. Terima kasih hatur nuhun. Nanti bahasan selanjutnya ada beberapa kaitan pelajaran lainnya, ya. Silakan jika ada yang mau dikemukakan. Mangga Pak Haji. Ini Pak, makanan yang kalau diproses fermentasi menjadi minuman yang bisa membawa bisa Pak. Ya. Ketika minuman seperti anggur, inap, ya, ini jelas dalam hadis bahwa kaitan seperti inap, angguran itu ketika difermentasi dia menjadi khamr dan memabukkan, haram, Pak. Ya, itu yang dimaksud khamr, karena khamr itu memang sumbernya dari anggur, ya. Tapi ketika seperti makanan-makanan minuman, bukan minuman, prosesnya itu seperti tape, nah itu tidak masuk kategori itu. Yang ada itu tape itu bukan memabukkan, tapi akan membuat sakit pada perut. Nah kalau itu berarti halalan, tetapi tidak thayyiban. Sementara kalau anggur, dia itu akan masuk ke sini, gitu, ke akal. Itu yang membahayakannya. Oh nggak apa-apa, itu mah jus. Makanya ada jus apel, Pak, ya. Ada beberapa minuman apel yang kalau difermentasi itu masuk kategori itu. Tapi kalau cuma air apel, sari anggur, itu nggak masalah. Ya, betul. Nah, setelah proses dari sari apel itu jadi fermentasi, jadi khamr, kemudian dia menjadi basi lagi, menjadi cuka, itu halal. Gitu, ya. Jadi ada prosesnya lagi. Khamr itu perasan anggur, sari anggur yang dijadikan khamr. Nanti setelah khamr dibasi lagi dia dengan sendirinya, maka jadi cuka. Ya. Bukan cuka yang makan yang biasa kita makan. Kalau itu memang itu prosesnya lain. Kalau itu cuka khusus, kalau cuka makan. Kalau ini dari khamr yang terfermentasi menjadi cuka, itu menjadi halal lagi, Pak, dan suci. Seperti itu, Pak, ya. Pernah juga kan ditanyakan di sini dulu tape, ya. Kalau tape itu tidak masuk kategori khamr. Dia itu kalau kebanyakan bukan memabukkan, tapi nyeri beteng. Nah itulah sama seperti makan apa tadi, durian. Durian itu tidak memabukkan, Pak, tapi ngejengkang langsung. Ngejengkangnya bukan mabuk, tapi darah tinggi lah apa, gitu ya. Nah itu yang akan menjadi penyakitnya di situ. Haram nggak? Halal tetap duriannya, cuman jadi tidak thayyib, tidak bagus, dan itu bisa merusak diri kita. Ada lagi? Cukup? Ya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, Pak, ya. Terutama kalau halal haramnya, insya Allah, Pak. Kalau halal haram mual atau kita makan daging babi, ya. Tapi ya di dalam unsur-unsur makanan kita itu ada yang tidak kita ketahui, syubhat, ya, kita jaga. Ya, kopi di rumah nih, kopi di meja, jangan main minum aja, Pak, seruput aja. Tanya dulu sama istrinya, "Mah, ini kopi Mamah bukan?" "Iya." "Apa minta?" "Ya nggak boleh." Udah jangan. Tapi biasanya kalau bapak bikin kopi, istrinya nanya, "Mah, ini apa? Ini kopi Papa?" "Iya." "Mama minta ya." "Nggak boleh." Pelit. Nah gitu. Jadi tetap ngomong dulu, Pak, minimal ngomong ya. Sama tetangga kalau udah TST mah tahu sama tahu nggak apa-apa, ya. Tapi kalau belum tahu, bagusnya kita supaya ada akadnya, supaya halal. Ya, Pak. Waalaikumsalam.
Ya, bagus pertanyaannya. Kepiting ini memang ikhtilaf, ya ikhtilaf. Tapi akhirnya ditengahi oleh MUI, Pak. Ada fatwanya tahun 2002. 2002 MUI mengeluarkan fatwa tentang kepiting. Dia ajak rapatnya itu bukan cuma MUI doang, ada dari BPOM, ya, terus dari peneliti dari Fakultas Perikanan di IPB diajak juga. Nah, ternyata di situ kepiting itu dinyatakan, di situ ada penelitian itu, hasilnya adalah kepiting itu adalah binatang air. Binatang air. Dia itu meskipun di darat, dia tidak bisa bertahan lama. Walaupun memang di darat dia bisa hidup, tapi tidak hidup seperti layaknya buaya katak. Beda. Dan dia itu tetap dikategorikan binatang air dengan beberapa jenisnya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Dari fatwa itu, ujung fatwanya mengatakan kepiting hukumnya halal. Nah itu ya. Itu ada fatwanya dengan beberapa dalil. Memang ada, tidak dipungkiri ada ikhtilafnya, Pak. Tapi di situ akhirnya fatwa MUI menyatakan halal. Tapi ada catatan, halalnya kalau tidak berbahaya bagi kesehatan. Nah itu. Ya, tapi tidak ada unsur ini semua ada karena dia hidup di dua alam, tidak. Hasil penelitiannya itu disebutkan itu tetap masuk kategori satu alam, yaitu hanya di air saja. Ya, tapi memang dalam hal ini ya kita kalau mau apik ya tentu saja yang benar-benar pastikan ya kepiting itu yang memang benar-benar dari laut ya. Ya bukan yuyu. Yuyu tahu yuyu, Pak? Keyep yuyu gitu ya. Terus ya yang memang benar-benar seperti dari kepiting bakau. Nah, itu jelas kalau kepiting bakau dari laut ya. Jadi kepiting sudah ada fatwanya, aman insyaallah. Haji, mangga. Kalau jual beli barang-barang yang haram itu gimana? Jual beli? Misalnya buaya. Kan ada yang jual itu untuk Ya. kulitnya dan sebagainya. Iya, jadi Pak, dalam hal jual beli barang itu nanti ada namanya jual beli sah namun terlarang. Jual belinya sah tapi terlarang. Nah kalau kayak buaya ini kan dia haram dimakan. Tapi untuk badannya buaya ini suci. Buaya ini modelnya kayak harimau, kayak kucing. Badannya boleh kita pegang, suci buaya itu. Bapak mau peluk buaya juga boleh, Pak. Ya. Tidak usah mandi tidak usah dicuci pakai air 7 kali karena nggak usah. Nah, jadi buaya itu sah dijual belikan kalau memang. Tapi sayangnya kalau bisa jadi haramnya karena apa? Karena di negara kita buaya masuk kategori hewan yang dilindungi kan, gitu. Jadi tetap haramnya karena itu. Cuman jual belinya sah. Nah, mungkin yang dimaksud jual beli sah terlarang itu seperti jual beli babi, ya, jual beli babi najis nih kan. Jelas kalau itu, Pak. Buat apa menjual babi? Gitu ya, ternyata buat diternakan lagi. Nah, uang hasil penjualan babi itu jadi haram juga. Gitu. Itu jadi jual belinya sah, tapi terlarang. Ya, jual belinya diperbolehkan tapi terlarang. Termasuk juga hal-hal yang sifatnya najis, hal-hal yang sifatnya tidak ada manfaatnya, itu masuk kategori jual beli sah tapi terlarang. Nanti itu di bab jual beli ya. Kalau nggak salah nanti kita ada bahasan itu sendiri, insya Allah. Cukup barangkali. Ya, mangga Pak Haji Iwan. Kalau maggot gimana? Ya, maggot itu tadi seperti yang saya sebutkan, dia masuk kategori al-hasyarat, hewan yang masuk kategori menjijikkan. Tapi itu haram untuk dimakan. Tapi untuk jual beli boleh. Buat pengurai. Bapak beli maggot untuk diurai dengan mengurai makanan yang kita punya, sampah kan, Bapak punya sampah simpen di situ. Nanti diurai dengan sendiri, Pak. Cepat itu maggot itu. Nah, kalau ngejual beli maggotnya boleh. Karena maggot itu bukan kategori najis, tapi dia itu nggak boleh dimakan oleh kita. Ya. Untuk pengurai makanan kita, pengurai sampah kita bagus Pak. Lebih bagus pakai maggot, lebih alami. Jadi nggak mengotori tempat sampah, nggak terlalu makanan seperti organik ya. Simpan situ aja. Nanti dia dimakan sendiri.
Jadi maggot boleh dipiara, boleh dijadikan hewan piaraan kita untuk sebagai pengurai makanan, sampah, tapi tidak boleh dimakan. Habis diurai gitu, besok Bapak goreng maggotnya itu. Maggot tuh apa sih? Kayak itu, Pak, belatung-belatung gitu, ya, yang mengurai makanan. Ya, ulat-ulat kecil dia, pokoknya Bapak punya sisa makanan nih basi, dibuang di sampah kan nanti takutnya malah jadi nggak bagus ya buat sampah. Udah simpen di situ, nasi basi habis Pak oleh tulang-tulang, simpen di situ habis oleh maggot. Nggak apa-apa, boleh, tapi jangan dimakan. Gitu ya. Cukup makan barangkali? Mangga Pak Haji? Karena tikus putih jual beli itu boleh ya? Ya, sekali lagi dalam hal ini bedakan antara mengkonsumsinya dengan menternaknya. Kalau ternak, tikus itu kan kalau dalam hal ini memang masuk kategori hewan yang boleh dibunuh. Ya, itu yang dimaksud itu adalah jika dia berbahaya, dia mengganggu, tikus got gitu Pak, itu bunuh aja itu mah. Ya kalau buat ternak, kemudian dia memang dibersihkan, itu asal tidak dimakan, nggak apa-apa. Kita nggak boleh makan aja, piara doang, ya, dipiara doang. Jual belikan itu Pak. Iya nggak ada masalah. Yang nggak boleh dimakan, ya. Yang kaitan jual beli haram itu kalau dia barangnya najis. Barang tikus tidak najis Pak. Bapak ada tikus got, Bapak pegang-pegang tidak najis dia. Tapi badannya mungkin mengandung najis karena dari got. Tapi dirinya sebenarnya tidak najis. Tikusnya itu, apalagi dibersihkan seperti tikus-tikus yang tadi disebutkan. Jadi bedakan Pak ya antara halalnya dengan halal dimakannya dengan kesuciannya beda. Kucing suci tapi haram gitu. Kelinci suci halal ya. Bedakan antara dua hal itu. Kenapa? Syubhat. Iya. Kenapa tuh? Contohnya tadi misalnya yang abu-abu itu yang kita masih belum tahu kehalalan keharaman pastinya. Bapak datang ke Alfamart, ke Indomaret, ada logo halal Indonesia, ada yang tanggung jawab Pak, aman, halal. Tapi kalau Bapak masih datang ke Indomaret, ke Alfamart, lihat ini kok nggak ada logo halal Indonesianya, terus nggak ada halal dari Malaysia juga nggak ada, dari MUI nggak ada, syubhat, jangan diambil, gitu, ya. Jadi itu lebih baik kita hindari. Termasuk tadi sesuatu yang belum kita minta izin kepadanya, mendingan kita hindari. Ya. Tapi kalau kita sudah yakin, tahu prosesnya, Chinese food nih, Bapak makan Chinese food, kalau jelas Chinese food itu halal, orangnya kenal, prosesnya Bapak tahu, makan deh. Tapi kalau Bapak ragu-ragu, ini benar gak nih? Minyak kecapnya tidak mengandung unsur-unsur B2. Ya, takutnya mengandung unsur B2, mendingan tinggalkan, itu nanti masuk kategori syubhat seperti itu. Baik, cukup barangkali ya. Insyaallah nanti kita sambung di pertemuan-pertemuan selanjutnya, nanti dengan materi-materi berikutnya yang akan kita bahas di waktu 2 minggu sekali. Kita tutup dengan doa ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada kulli da'in wa dawa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Walhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzubillah min syarri ahwali ahli nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu, jangan lupa ada salam dulu. Salam dulu. Halal salah. Halal sabu dan sabu. Pak. Jadi ini. Pak Ustaz.